Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ikut di kajian maupun itikaf pada di Masjid An-Nur Masaran ini. Yang pertama dan utama, marilah takdir selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid An-Nur ini. Untuk yang pertama, nanti kita melaksanakan kegiatan kajian, dilanjutnya nanti itikaf. Adapun sebelum pelaksanaan, saya akan membacakan beberapa sunan acara. Yang pertama yaitu nanti Prakarta Ketua Takmir Masjid An-Nur, Bapak Kamdani Sarjana Ekonomi, sekaligus membuka kegiatan kajian di malam hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan kajian itikaf yang insya Allah nanti selama 9 atau 10 hari nanti temanya tentang kupas tuntas masalah sholat, yang sebelumnya sudah di-share di grup-grup WA maupun Instagram maupun Facebook. Itulah beberapa acara yang saya untuk itu. Yang pertama kepada Bapak Ketua Tahmir Masjid An-Nur Masaran, Bapak Kamdani Sarjana Ekonomi, untuk membuka pada kegiatan ini. Kepada yang terhormat Bapak Kamdani, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah itikaf Masjid An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Seperti biasa setiap tahun kita adakan iktikaf. Tak lupa kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian yang sudah bersedia menjadikan Masjid An-Nur ini sebagai iktikaf pada bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Tak lupa kami mohon saran dan kritik, semoga di tahun-tahun selanjutnya kami dapat melayani jamaah dengan lebih baik lagi. Seperti kita lihat malam ini atas usulan beberapa jamaah, lampu penerangan sudah kami tambah. Kemudian juga kami mohon doanya di sela-sela iktikaf di malam yang mustajab. Mohon doanya semoga kami selaku tamir bisa memperbaiki atap masjid yang sudah tertunda sekian lama ini. Mohon doanya terutama juga Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz. Tak lupa terima kasih dan selamat datang juga kami haturkan kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Oman Suratman, dan atas kerawahannya. Dengan segala ciri khasnya ini, beliau selalu kami rindukan kehadirannya di Masjid An-Nur ini. Beliau juga itu punya, saya perhatikan punya ciri khas. Setiap malam iktikaf itu dengan mata batinnya itu bisa mengidentifikasi
jamaah siapa yang tahun lalu ada, yang sekarang sudah tidak ada. Nah, ini. Nggih. Mohon doanya kami masih diberi panjang umur, sehat. Pasti itu tahu. Di sana itu biasanya Pak Pono, sana Pak Jiman. Nggih. Kemarin Pak Ramto nggih. Nggih, mohon doanya semoga jamaah kita yang sudah mendahului kita ya, diampuni semua dosanya, diterima semua amal solehnya, ya, tempatkan di tempat yang layak di sisinya ya. Amin. Kemudian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu ya, atas terlaksananya acara iktikaf ini ya. Ya, terutama yang lini belakang ini yang paling vital nih, Mas Darno dan teman-teman ini semalam suntuk begadang, maka terus Mas Darno ya. Semoga semua amal kebaikan hanya Allah yang bisa membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Ya, monggo selamat datang yang baru rawuh. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, tidak memperpanjang waktu. Nah, sekali lagi atas segala kekurangannya dalam melayani para jamaah sekalian, kami selaku takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tahun-tahun berikutnya kami bisa melayani dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nggak ada sinyal ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu setelah 3 tahun dipisahkan oleh corona laknatullah alaihi. Dan ketika orang begitu tegang melihat corona, saya masih ingat di Bekasi selama corona insya Allah kita sudah 6 kali outbound. Jadi corona tidak digagas di sana. Kita outbound, dan outbound itu selalu ada acara merendam di air. Nah, ternyata yang outbound sehat-sehat. Yang tidak mau outbound ternyata ada juga yang mati karena corona. Baik. Saya doakan yang duduk paling depan ahlul jannah tanpa hisab. Yang duduk paling depan ahlul jannah tanpa hisab. Yang nyandar-nyandar menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apik kabeh. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita di kajian itikaf, insya Allah tema kita adalah tentang kupas tuntas seputar fikih sholat. Insya Allah kita akan tampilkan beberapa dalil tentang sholat yang jarang-jarang dibahas di majelis-majelis taklim. Tapi sebelumnya, pada malam hari ini kita akan bahas terlebih dahulu sejarah perintah saum yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kira-kira sebelum bulan Ramadan Allah turunkan saum apa yang ditunaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kita lihat yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanu yasumuna asyura qabla an yufrada ramadanu wa kana yawman tustaru fihi al-ka'batu falamma faradallahu ramadana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a an yasumahu falyasumhu wa man syaa'a an yatrukahu falyatrukhu. Segini cukup tulisan? Kurang besar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, mereka dahulu menunaikan saum Asyura. Disebut Asyura berarti dari kata asyrah, 10. Kalau disebut saum Asyura berarti tanggal 10 Muharram. Sebelum diwajibkan saum Ramadan. Masih ingat Bapak-bapak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diturunkan kapan? Nah, baik. Berarti tahun 2 Hijriah. Sebelum diwajibkan saum Ramadan. Ini maknanya berarti 13 tahun di kota Mekah dan 1 tahun pertama di kota Madinah yang ditunaikan oleh Rasulullah saum hanya setahun sekali, setiap tanggal 10 Muharram. Berarti saum Rasulullah setahun hanya 1 hari saja, dan itu berlangsung selama 14 tahun. Asyura adalah hari ditutupnya Ka'bah, maksudnya penggantian kiswah. Jadi pada masa jahiliyah kain Ka'bah diambil diganti dengan baru, itu tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, sekarang kain kiswah itu diganti setiap tanggal berapa? Belum pernah ke sana, Pak? Belum pernah. Baik. Kalau di TV Bapak-bapak melihat ada berita kain kiswah dicopot diganti dengan yang baru yang harganya 5 miliar itu, berarti di Saudi sedang berada di tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi 1 Dzulhijjah sudah jelas hilal terlihat, maka besoknya di siang hari kerajaan akan datang beserta staf-stafnya untuk menyaksikan kain kiswah diganti. Itu sekarang. Kalau dulu penggantian setiap tanggal 10. Ketika Allah mewajibkan saum Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkehendak untuk saum Asyura, maka tunaikan saum itu. Dan barang siapa yang berkehendak untuk meninggalkannya, maka tinggalkan saum itu. Terserah. Yang masih saum tanggal 10 Muharram boleh,
yang tidak nggak masalah karena kita sudah punya saum di bulan Ramadan. Itulah sejarahnya. Nah sekarang bagaimana nasib saum Muharram, saum Asyura? Kenapa hari ini umat Islam banyak menunaikannya? Hadisnya ini, kenapa saum Asyura sekarang digalakan? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al madinata fara'a al yahuda tasumu yauma asyura faqala ma hada qalu hada yaumun salihun hada yaumun najjallahu bani israila min aduwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, coba Bapak melihat di sini. Kira-kira kenapa radhiyallahu anhuma tidak radhiyallahu anhu? Kan ada sahabat disebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, dan radhiyallahu anhum. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena yang masuk Islam cuma dia, bapaknya kafir. Contohnya siapa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal mati pada perang Badar, berarti Ikrimah disebut radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhuma karena dia dan orang tuanya, bapaknya sama-sama masuk Islam. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amru bin As, tiga orang ini semuanya punya nama Abdullah. Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Bapak dan anak sama-sama masuk Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, bapaknya masuk Islam, kakeknya masuk Islam, radhiyallahu anhum. Yang banyak ditampilkan di Bulughul Maram Amru bin Syu'aib. Kalau Bapak melihat hadis dari Amru bin Syu'aib di Bulughul Maram, beberapa kali disebut dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhum. Berarti tiga generasi sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Sekarang pertanyaannya, mana dalil kenapa para sahabat disebut diiringi kata radhiyallahu anhu? Ada yang tahu? Yang tahu sudah boleh pulang. Kenapa nama sahabat disebut diiringi dengan radhiyallahu anhu? Ada yang tahu dalilnya? Surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Siapa? Minal muhajirin,
Berarti orang Mekah hijrah ke Madinah. Wal Ansor, berarti orang Madinah yang ikut menyambut sahabat yang hijrah. Ternyata ada sahabat dulu tidak hijrah, sebagai orang Mekah tidak hijrah, sebagai orang Madinah ternyata tidak ikut membantu dan menyambut kaum muslimin yang hijrah. Berarti masuk kelompok ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang ikut masuk Islam setelah Muhajirin dan Ansor. Islamnya juga ihsan, bagus. Contohnya siapa? Khalid bin Walid, panglima kafir Quraisy pada perang Uhud. Hindun yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah. Siapa lagi? Wahsi yang menombak Hamzah. Tiga-tiganya orang Mekah, tidak ikut hijrah, masuk Islamnya terakhir-terakhir. Setelah 20 tahun lebih dakwah Islam berjalan, orang-orang ini baru masuk Islam. Status mereka apa? Nah, ini radhiyallahu anhum. Ini dalil kalau ada nama sahabat disebut, iringi dengan radhiyallahu anhum. Baik, kembali ke hadis. Nabi SAW tiba di kota Madinah. Beliau melihat kaum Yahudi menunaikan saum hari Asyura. Beliau bersabda, "Hari apakah ini?" Mereka berkata, "Ini adalah hari baik." Semua hari harus disebut baik, tidak boleh menyebut kata hari dengan kalimat yang buruk, karena Rasulullah bersabda, "La tasubbud dahro," jangan caci maki dahro. Dahro itu waktu. Jadi hari sial, hari naas, apalagi Desember kelabu, itu tidak boleh. Menyebut satu waktu, kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang buruk. Yang boleh, ini hari bagus. Baik, ini hari baik. Kenapa? Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, Fir'aun. Berarti Fir'aun tenggelam. Maka Musa menunaikan saum di hari ini. Beliau bersabda, "Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian." Beliau pun menunaikan saum itu dan memerintahkan untuk menunaikannya. Berarti Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram bersyukur kepada Allah atas matinya Fir'aun. Syukur itu diungkapkan dengan menunaikan saum. Akhirnya Rasulullah, kalau Nabi Musa saum tanggal 10 Muharram, aku sebagai seorang nabi berarti lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Berarti saum Asyura itu ibadah yang merupakan syariat orang terdahulu. Yang dalam fikih disebut dengan syar'un man qablana. Syar'un itu syariat, man qablana, nabi-nabi sebelum kita. Coba bapak-bapak bisa menyebutkan syariat umat terdahulu hari ini kita masih mengamalkan. Contohnya apa? Ini yang depan ini biasanya tahu jawabannya.
umat terdahulu melakukan itu, hari ini umat Islam mempraktekkan. Nah, apa ya? Apa? Masuk masjid tanpa alas kaki. Justru pada masa Rasulullah, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi karena mereka tidak mau sholat menggunakan sendal dan sepatu mereka. Jadi Rasulullah di Masjid Nabawi dulu sholatnya pakai sendal dan sepatu. Hari ini berani pakai sendal, dipukuli beramai-ramai. Prakteknya ketika Bapak outbound. Nah, kalau outbound atau di pesawat, terpaksa sholat di pesawat, maka sholat pakai sepatu itu jauh lebih afdol. Saya berikan contoh syar'un man qablana. Hari ini kita masih mempraktekkan innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari Sulaiman. Surat ini saya awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillah itu syariat Nabi Sulaiman. Ismail, bagaimana ini Allah memerintahkan untuk siap-siap kamu disembelih. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berarti insyaallah itu syariatnya Nabi Ismail. Ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan aku bacaan supaya bacaan itu aku gunakan untuk berzikir. Ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Berarti bismillahirrahmanirrahim, insyaallah. La ilaha illallah itu bacaan umat terdahulu, hari ini masih dipraktekkan. Termasuk saum Asyura. Baik, akhirnya saum Asyura yang tadinya ditinggalkan oleh Rasulullah dihidupkan lagi. Nah, menariknya ini An Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yauma Asyura anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam yakul fala yakul. Nah, ini menarik ini kalimat ini, bahwa Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk mengumumkan kepada manusia pada hari Asyura. Pelan-pelan kita baca. Barang siapa yang sudah makan, berarti yang sudah sarapan, sudah makan sambal tumpang, maka sempurnakan atau tunaikan saum. Dan barang siapa yang belum makan, maka jangan makan. Yang belum sarapan ya sudah, bismillah, saum mendadak sampai adzan maghrib. Saking pentingnya saum Asyura, sampai-sampai yang sudah terlanjur sarapan nggak masalah, anggap itu sebagai sahur yang terlambat. Segera niatkan untuk menunaikan saum. Yang kasihan sudah sarapan belum, ya nggak apa-apa, bismillah, niatkan saum. Kapan makan? Nunggu sampai adzan maghrib. Ini menunjukkan betapa pentingnya saum tanggal 10 Muharram. Kemudian Anir Rubai binti Muawwid qalat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum
qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ain fa idza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Pada pagi hari Asyura, Nabi SAW mengutus utusan ke perkampungan-perkampungan Ansor. Barang siapa yang sudah makan maka sempurnakan saum di sisa harinya, dan barang siapa yang sudah menetapkan saum maka tunaikan saum itu. Dia berkata, setelah itu kami tunaikan saum itu dan mengajari anak-anak kami untuk saum dan membuatkan mainan dari kapas. Bila seorang di antara mereka menangis karena ingin makan, kami memberikan mainan itu hingga datang waktu berbuka. Jadi saking pentingnya saum Asyura sampai anak-anak kecil pun dibikin tetap saum seperti bapak-bapak. Kalau nangis sodorkan mainan, nanti lama-lama lupa. Jadi dua dalil ini menunjukkan pentingnya saum Asyura. Satu, yang sudah terlanjur sarapan nggak masalah, lanjutkan. Dua, anak-anak kecil diminta untuk ikut berpartisipasi saum seperti bapaknya. Bagaimana kalau rewel, sodorkan mainan, tapi bukan HP. Nah, jadi bukan HP. Jadi tolong bapak-bapak, kalau anak masih SMP kelihatannya belum butuh HP, nunggu nanti kalau sudah kuliah. Saya aja kemana-mana nggak bawa HP, aman. Kenapa anak kecil sudah merasa seolah-olah orang paling sibuk sedunia, kemana-mana harus bawa HP. Baik, sekarang poin terakhir. Bagaimana cara menunaikan saum Asyura? Ada 3 cara. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asuman tasi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila aku masih hidup di tahun depan, benar-benar aku akan saum pada hari ke-9. Jadi kalau saum tanggal 10, berarti kita bertasabuh dengan orang-orang Yahudi. Biar tidak bertasabuh, tahun depan kalau aku masih hidup, saya akan saum tanggal 9. Coba sekarang kita belok sedikit larangan bertasabuh. Tasabuh itu sikap meniru. Siapa yang tidak boleh ditiru? 1, sebagian sifat Allah. Tidak semua sifat Allah boleh ditiru. Allah itu halim, lembut, silakan ditiru. Allah itu ghafurun rauf, maha pengampun dan maha penyayang, boleh ditiru. Tapi huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-maliku Al-Quddusu As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru. Nah, mutakabbiru, Allah itu maha sombong. Nah, jangan coba-coba ditiru. Berani niru. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah yang di dalam hatinya ada setitik sombong. 2,
sebagian sifat malaikat. Malaikat boleh ditiru, tapi tidak semuanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membantah perintah, selalu melaksanakan perintah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami selalu bertasbih dan bertahmid. Nah, silahkan ditiru. Tapi ketika malaikat tidak punya hasrat kepada wanita, nah ini jangan ditiru. Saya pengen fokus cinta kepada Allah 100%. Maksudnya apa? Saya tidak akan menikah. Kalau saya menikah berarti cinta saya kepada Allah terbagi-bagi. Bapak niru siapa? Niru malaikat, supaya saya tidak bisa berbuat maksiat, karena malaikat full taat kepada Allah. 3. Sebagian kekhususan Rasulullah. Rasulullah punya kekhususan. Ada 30 lebih kekhususan Rasulullah SAW. Contoh, tidur kalau merebahkan badan itu membatalkan wudu, tapi kalau tidurnya duduk nggak masalah. Karena ashabu Rasulullah SAW tahfiqa ru'usuhum. Rasulullah, para sahabat itu duduk sambil terkantuk-kantuk kepalanya, terdengar suara dengkuran. Ketika iqamat berkumandang, maka fayakumuna wa yusalluna wa lam yatawaddau. Mereka berdiri untuk salat, tidak mengulangi wudu. Itu duduk. Tapi kalau berbaring tidak boleh. Rasulullah tidur terbaring, pulas. Begitu bangun untuk salat subuh, beliau langsung pergi ke masjid tanpa wudu. Aisyah bertanya, kenapa engkau tidak berwudu ya Rasulullah? Inna ainayya tanaman walam tanam qalbi. Wahai Aisyah, yang tidur cuma mataku, hatiku tidak ikut tidur. Maka sering wahyu itu turun ketika Rasulullah sedang tidur. Itu menunjukkan apa? Yang tidur mata, hati tidak. Berbeda dengan bapak-bapak, matanya tidak tidur, hatinya wallahu a'lam bisawab, kemana entah, berkelana, pergi kemana-mana. Karena dulu dosen kita Dr. Ismail berpesan, kalian nanti kalau ceramah 15 menit pertama pendengar 100% full konsentrasi mendengar ceramah kalian. 15 menit kedua konsentrasi sudah hilang 50%. Setengah jam ke sana wallahu a'lam bisawab. Berarti saya sedang suudzon kepada bapak-bapak. Wajah di pandangan dihadapkan ke depan, belum tentu fokus kepada apa yang saya sampaikan. Sebagian kekhususan Rasulullah. Keempat, bertasabuh kepada setan. Itu sudah jelas. Kilu fa inna syaitana la yakilu. Biasakan tidur siang, karena setan tidak mau tidur siang. Jadi tidur siang yang sering disebut qailulah, hukumnya sunnah, ditinggalkan makruh. 5. Dilarang bertasabuh kepada orang kafir. Ini tidak usah dibahas. Dilarang bertasabuh kepada sifat binatang. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makan binatang, tidak kenal halal dan haram. Rasulullah melarang sholat seperti ayam mematuk makanan. Berarti begitu cepatnya, persis sholat tarawih 7 menit, padahal itu sholat 23 rakaat. 7.
bertasabuh kepada lawan jenis. Kalau di Bekasi masih banyak 17 Agustus lomba main bola, bapak-bapak pakai daster. Nah, berarti tasabuh kepada lain jenis. Di Masalan kelihatannya tidak ada. Kemudian dilarang bertasabuh kepada sesuatu yang bukan bakatnya. Jadi bapak tidak berbakat untuk melakukan itu, kemudian memaksakan diri niru-niru. Para ulama menyebut takalluf, memaksakan diri untuk meniru sesuatu yang bukan bakatnya. Contohnya apa? Contohnya ada beberapa teman kita memaksakan diri untuk ceramah dengan gaya sebagian penceramah yang terkenal. Teman saya satu kelas latihan mengucapkan salam gaya Kiai Qasim Nur Seha. Itu kan radio kayu manis tahun 80-an. Saya dulu sering mendengar Pak Qasim Nur Seha. Berarti yang kenal, yang sempat menyimak ceramah beliau itu sudah tua. Saya dulu ketika SD senang dengan Kiai Qasim Nur Seha. Ciri khas beliau itu apa? Ucapan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya dihentakkan. Nah, teman kita niru-niru, latihan, udah mantap, akhirnya dipraktekkan di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roknya dipanjangkan. Akhirnya saya tegur, jangan tiru sesuatu yang bukan bakat Anda. Termasuk takalluf, memaksakan diri. Kalau bapak belajar qiraah versi MTQ, biarlah itu masa lalu saya. Dulu saya 2 kali di RRI masuk, pernah. Kalau saya lomba di kabupaten itu peserta sudah pesimis, ya paling orang ini yang akan juara 1. Dulu saya langsung dididik oleh Pak Sururi, Dr. Andes Sururi. Suara saya dulu memang melengking, meliuk-liuk, sulit ditiru oleh orang lain, tapi latihannya juga luar biasa. Nah, akhirnya setelah saya belajar lagi banyak thalabul ilmi kepada para ulama, ternyata tilawah jenis itu tidak diperbolehkan oleh para ulama, karena orang yang ikut MTQ itu lebih fokus kepada lagu dan mengorbankan tajwid. Nah, tajwid itu dikesampingkan. Baik, inilah beberapa jenis tasabuh yang dilarang. Nah, sekarang kembali kepada hadis. Jadi Rasulullah tidak ingin tasabuh. Kalau kita saum 10 Muharram berarti sama dengan orang Yahudi. Bagaimana biar beda? Saya akan saum pada hari ke-9. Cuma tahun depan Rasulullah ternyata sudah wafat. Disinilah para sahabat bingung bagaimana cara menunaikan saum Asyura supaya berbeda dengan orang Yahudi. Kita lihat ada 3 cara. Anil Hakam ibni A'raj qala intahaitu ila ibni Abbasin radhiyallahu anhu wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam faqultu lahu akhbirni an saumi Asyura faqala idza ra'aita hilalal Muharram fa'dud wa asbih yaumat tasi shaiman qultu hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu qala na'am.
Aku sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat dia sedang berbantalkan sorbannya di sumur Zam-Zam. Coba Bapak kenal dengan Ibnu Abbas terlebih dahulu. Ibnu Abbas ini Rasulullah meninggal usianya menjelang usia balik, berarti sahabat junior. Sering tertidur di depan pintu rumah Rasulullah, menunggu Rasulullah keluar supaya mendengar hadisnya, sehingga Ibnu Abbas ingin segera meriwayatkan ucapan beliau. Tapi karena Rasulullah tidak keluar-keluar, seringnya Ibnu Abbas tertidur di depan pintu. Ibnu Abbas itu sahabat secara paras ganteng, pakaiannya selalu bagus, jadi antara pakaian dengan fisik selaras, itu Ibnu Abbas. Dan memakai baju bagus itu tidak dilarang. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu kan orang miskin, tapi selalu pakai baju bagus. Kenapa? Karena aku tidak ingin orang mengira saya miskin kemudian mengasihani saya, akhirnya mereka bersedekah untuk saya. Jadi baju bagus dikenakan Ibnu Mas'ud untuk menutup peluang orang lain bersedekah untuk dirinya. Baik, Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kepalanya pernah dielus-elus oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan anak ini urusan agama dan tonjolkan dia untuk ilmu tafsir. Akhirnya di kemudian hari menjadi ulama, disebut dengan Raisul Mufassirin, penghulunya ahli tafsir. Coba kita lanjutkan. Aku sampai kepada Ibnu Abbas saat dia sedang berbantalkan sorbannya di sumur Zam-Zam. Aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku tentang saum Asyura. Dia berkata, bila engkau melihat hilal Muharram, maka hitunglah dan beradalah dalam kondisi saum di hari ke-9. Aku berkata, apakah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan saum itu? Dia berkata, benar. Berarti biar tidak sama dengan orang Yahudi, saum bapak-bapak tunaikan cukup tanggal 9, 10-nya nggak usah. Nanti kita tulis. Cara kedua, ketiga, dan keempat cukup menggunakan satu hadis. An Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumlah di hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Caranya, saumlah sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Baik, kita rangkum cara saum Asyura biar beda dengan orang Yahudi. Cara pertama tanggal 9. Udah. Dari mana tanggal 9? Itu Ibnu Abbas tadi. Cara kedua, 9 dan 10. 10-nya tetap biar berbeda, saum sehari sebelum tanggal 10. Cara ketiga,
10-nya tetap ditunaikan, wa yauman ba'dahu, tambah 1 hari lagi. Cara ketiga, 9, 10, 11. Saking pentingnya, yang sudah sarapan tolong lanjutkan saum. Anak-anak kecil rewel, sodorkan mainan. Baik, inilah materi pemanasan, tidak banyak-banyak saya sampaikan karena hari pertama di sekolah itu kan biasanya tidak ada pelajaran, yang ada bersih-bersih kan gitu. Ujung-ujungnya pulang, di belakang ada makanan. Baik, insya Allah besok kita baru mulai masuk fikih sholat. Tapi yang jelas dari sini bapak-bapak tahu sejarah perintah saum kepada Rasulullah. 14 tahun saumnya sehari sekali, yaitu tanggal 10 Muharram. Begitu kutiba alaikumusiyam, saum Asyura tinggalkan boleh, fokus saum Ramadan. Ternyata orang-orang Yahudi kok pada saum tanggal 10. Ini apa-apaan ini? Ini Nabi Musa bersyukur saum tanggal 10 atas matinya Firaun. Sudah, Nabi Musa saum, aku juga saum. Ketika beliau tunaikan, loh kalau ini caranya kita sama dengan orang Yahudi. Muncullah keinginan Rasulullah yang belum terwujud, saum dengan 3 cara tadi. Ada pertanyaan barangkali bapak-bapak seputar kajian atau di luar pembahasan? Saya persilahkan. Mungkin ada masalah akidah, masalah tafsir, fikih yang dijumpai di tempat tinggal, asal jangan masalah keluarga. Yang mungkin tidak ada malu-malu boleh menyampaikan dengan kertas. Silakan Pak. Ya. Ya. Ya, betul. Baik, hikmahnya manusia paling jahat itu Fir'aun. Manusia paling jahat itu Fir'aun. Di dunia ini belum ada yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kecuali Fir'aun. Jahatnya luar biasa. Ternyata manusia jahat akhirnya tumbang juga. Kematiannya itu disaksikan langsung oleh seluruh kaum Yahudi ketika mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya digulung. Berarti itu kan satu kebanggaan. Bapak melihat pemimpin di dunia ini yang kejam, otoriter, tiba-tiba tumbang, kan bahagia. Pokoknya kalau ada pemimpin jahat, otoriter, kurang ajar, tiba-tiba tumbang, pasti bahagia. Dan tidak ada yang paling jahat di dunia ini melebihi Fir'aun. Nah, Nabi Musa mengekspresikan bukan bikin nasi tumpeng, tapi apa? Saum setiap tanggal bertepatan dengan tanggal 10 Asyura. Berarti dari sini orang Yahudi menggunakan kalender Hijriah. Nah, berarti mereka kalender mereka apa? Menggunakan standar Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, kembali lagi ke awal. Jadi hikmahnya adalah sebagai satu bentuk syukur kepada Allah, manusia paling jahat ternyata mati. Tapi sayang, di Mesir itu juga masih banyak orang-orang yang punya kebanggaan tersendiri kepada Fir'aun. Dan bahkan ada satu organisasi di Mesir, organisasi pengikut Fir'aun.
Padahal sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Dan mereka melihat bagaimana tubuh Fir'aun di museum. Pertanyaan kedua. Oh ya, silakan Pak. Surat apa? Masya Allah la quwata illa billah. Di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Sepanjang saya baca At-Taubah nggak ada itu. Ya. Baik. Jadi walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Kenapa kamu ketika masuk kebun yang buahnya sudah ranum tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah? Ayat itu tidak menyebutkan nabi siapa dan kaum dari siapa. Tapi intinya Rasulullah bercerita lewat ayat itu bahwa ada dua orang, satu yang beriman, satu orang yang bangga dengan kekayaannya. Akhirnya diingatkan. Itu satu. Pertanyaan kedua tentang Nabi Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali tetap disebut radhiyallahu anhu, namanya juga sahabat. Tapi ada Bapak kalau punya kitab Bulughul Maram, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab ini dijabarkan, disyarah oleh banyak ulama. Salah satu syarah penjabaran kitab yang ada, hadis yang ada di Bulughul Maram adalah kitab Subulus Salam. Siapa yang menulis? Imam Son'ani. Secara akidah Imam Son'ani itu sebenarnya Syiah Zaidiyah. Bagi yang punya kitab ini, kalau Ali disebut maka kalimat berikutnya apa? Ali alaihi salam, bukan radhiyallahu anhu. Tapi Syiahnya Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu apa? Syiah yang meyakini Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabat. Mereka memuliakan. Cuma itu tidak mengkafirkan para sahabat, tapi punya keyakinan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka kalau ada pertanyaan, apa yang kita ucapkan ketika menyebut Ali? Ya tetap radhiyallahu anhu, mengikuti standar surat At-Taubah ayat ke-100. Pertanyaan ketiga, silakan. Yang wanita menyusui. Kalau Syekh bin Bas qada plus fidyah, tapi bagi saya ini berat. Coba ibu-ibu yang hamil, ketika hamil ternyata tidak bisa saum, berarti dia dikenakan fidyah plus qada. Begitu hamil, melahirkan kan menyusui 2 tahun, berarti kan tidak sempat saum. Begitu susu selesai, jedul lagi, hamil lagi. Maka saya mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, al-muradi'u wal khubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita hamil dan wanita menyusui, kalau dia tetap saum, akhirnya yang menjadi korban anak, maka batalkan saum dan bayar fidyah. Perkataan Ibnu Abbas disitir oleh Syekh Utsaimin di kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni jilid ketiga.
fidyah saja. Istrinya hamil, menyusui, hamilnya sering tidak? Nah, sering, ya alhamdulillah punya banyak anak. Pertanyaan keempat, silakan. Tapi tetap puasa bagaimana? Yang menyusui atau Nah sekarang kalau tetap saum, kira-kira nasib anaknya bagaimana? Kalau menimbulkan madarat jangan. Rasulullah berpesan la dororo wala diror. Jangan menimbulkan mara bahaya untuk diri dan orang lain. Untuk diri berarti ibu yang menyusui, untuk orang lain berarti anaknya. Kalau itu terjadi berarti jangan. Lebih baik tidak usah saum. Pertanyaan kelima, ya Pak. Cara membayar fidyah, boleh ikuti Anas bin Malik, usianya sampai 100 tahun, sudah tidak kuat saum, maka diundanglah 30 fakir miskin, diajak makan bareng sampai kenyang. Begitu. Berarti sediakan nasi bagi kepada fakir miskin sejumlah bulan Ramadan yang ada di tahun itu. Udah selesai. Itu cara Anas bin Malik. Masih ada 3 kuota pertanyaan. Sudah 5 pertanyaan. Wah, Mas Jumadi, kalau tidak menemukan fakir dan miskin di masaran banyak. Udah. Di Saudi banyak. Di Saudi itu banyak, Pak. Orang miskin banyak. Menariknya, dosen kita dulu, Dr. Umar Ridwan, asal Yordania, dalam bayangan Indonesia itu kaya raya. Begitu turun dari bandara, akhirnya melihat di perempatan jalan ada yang ngamen, ada yang tukang asongan, beliau bingung. Akhirnya beliau menyampaikan, sesuai dengan data yang saya miliki, namanya beliau juga doktor, kekayaan yang ada di Indonesia menyebabkan seharusnya kalian, bangsa Indonesia, tiap hari bisa makan gratis dengan daging. Itu harusnya kita. Tapi kenyataannya kan di luar yang beliau sampaikan. Berarti ada something wrong. Understand? Yes. Emangnya Ustadz gak bisa ngomong Inggris? Ya. Jadi insya Allah orang miskin pasti ada di belahan bumi manapun. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, di Jeddah lebih banyak lagi. Apalagi di Masaran. Begitu? Tinggal 2 lagi. Ya. Orang pingsan batal. Pernah pingsan? Yes, yang penting pingsan. Saya 2 pekan yang lalu hampir pingsan di atas mimbar. Berarti belum batal karena hampir. Karena saya di sana khutbahnya itu tidak sampai 10 menit. Alhamdulillah, coba kalau 15 menit insya Allah jadi itu saya pingsan. Jadi bapak-bapak, kalau ditakdirkan jadi ustadz di Bekasi, khutbah jangan lama-lama. 10 menit itu sudah waktu yang sangat ideal. Tapi di sini saya khutbah 10 menit diprotes. Kalau di Bekasi kan daerahnya apa namanya? Daerahnya super sibuk, orang sudah capek dengan kemacetan, nyamannya khutbah itu cuma 10 menit. Yang penting pingsan, batal. Satu penanya terakhir, ya. saya sedang menyusui, terus dia itu sering buka lebih awal, kadang lemas, kadang tidak. Jadi Kadang lemes, kadang kuat. kadang kuat. Anaknya asinya tetap keluar. Anaknya tidak rewel. Bapaknya rewel nggak? Nah, oh iya. Baik. Jadi lihat situasi.
seperti safar. Wa in kuntum faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Sedang safar, kalau ternyata tidak kuat silahkan batalkan. Tapi kalau kuat, wa antasumu khairul lakum, saum tetap jauh lebih baik. Silahkan lihat kondisinya, kuat lanjutkan, tidak kuat berarti cukup sampai di sini, segera batalkan saum. Berarti nanti bayar fidyah atau ganti puasa? Berarti ada waktu di mana kuat. Kalau dua-duanya dibayar bisa. Saya memang salah menanyakan kepada Anda, yang saya tanya harusnya istri. Istri hadirkan di sini, tanya kuat atau tidak membayar dua-duanya. Insya Allah cukup ya Pak ya. Inilah hari pertama kajian kita. Insya Allah kita akan tuntaskan materi sholat sedetil-detilnya, dan semoga ada di antara kita yang ternyata mendapatkan ilmu-ilmu baru yang selama ini belum didapat seputar fikih sholat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.